kali, misalnya dia dibatasin cuma 3 hari cuti hamil, dia baru lahiran nih, baru brojol. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Josia di obrolan pulang kantor. Kali ini yang menemani saya ada Pak Lukman dan Dio. Nama saya Lukman, saya dari Job Seeker Company di divisi B2B Production. Halo, aku Dio, aku UI UX untuk B2C product. Oke, jadi untuk pertanyaan hari ini kita mau tanya ke Mas Lukman dan Dio soal cuti, karena ini udah di penghujung tahun nih, pasti banyak banget yang bakal cuti, atau mungkin pas video ini tayang emang kalian lagi cuti juga. Dan pertanyaan yang pertama itu, menurut kalian kira-kira harusnya ada batasan nggak sih untuk lamanya cuti yang diambil? Batasan, ya memang harus dibatasi. Jadi sesuai dengan aturan perusahaan pada umumnya, biasanya 1 bulan itu mendapat jatah 1 kali cuti. Jadi kalau misalnya nanti 12 bulan atau 1 tahun, dia punya jatah 12 kali. Oke, terus kalau misalkan orang ngambil cuti, misalkan dia kumpulin cuti tuh, terus dia punya misalkan cutinya 20 hari. Nah, dia mau ambil tuh 20-20-nya langsung sekali, langsung diambil segitu banyak. Kira-kira oke nggak? Nggak apa-apa nggak? Kembali lagi dari peraturan dan kebijakan perusahaan, kalau memang diizinkan ya nggak ada masalah. Itu kan sudah jadi hak karyawan dan sebagainya. Yang penting kewajiban dia sebagai seorang karyawan, tugas-tugasnya bisa di handover ke timnya sendiri. Oke, berarti boleh mau ambil cuti sebanyak-banyaknya asalkan memang itu haknya, boleh, tapi yang penting kerjaannya beres gitu ya. Ya. Oke, kalau menurut Dio gimana? Kalau menurutku tergantung cutinya sih. Contohnya nih, cuti hamil dibatasin. Ya kali, misalnya dia dibatasin cuma 3 hari cuti hamil, dia baru lahiran nih, baru brojol, masih pengangkang kayak gini 3 hari langsung masuk kan, ya nggak lucu ya. Benar. Yang ada lu pendarahan masuk kantor. Bahaya, nggak mau juga orang kantor lihat. Iya, kayak najis anjir gitu. Ya, Urusin dulu ya anaknya gitu. Nggak manusiawi ya. Nggak manusiawi. Ya, makanya aku bilang tergantung cutinya dulu gitu loh. Tergantung kebutuhannya apa. Cuman in general aku ngerasa itu nggak perlu dibatasin sih, karena itu namanya hak karyawan ya. Bebas ya? Cuti, bebas harusnya. Oke, kalau menurut gua sendiri untuk cuti itu tidak perlu dibatasi. Sama, berarti kita bertiga sepakat nih. Ya, Tapi asalkan kerjaan beres gitu. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan lagi cuti, terus ada meeting, kira-kira boleh skip gak? Coba dari Dio dulu. Kalau lagi cuti boleh skip meeting apa enggak? Harusnya boleh sih ya, karena namanya cuti itu kan udah, ya kalau kan orang tuh cuti kan request itu kan sesuai dengan prosedur ya, dan pasti HR juga pasti bakal udah harusnya infoin lah sama pihak yang terkait gitu. Harusnya kalau seandainya dia skip cuti harusnya nggak jadi masalah sih, tapi tergantung urgensinya gimana, karena ada juga orang yang cuti tanpa ada handover pekerjaan. Itu kan biasanya kalau sepengalamanku ya, kalau kita tuh cuti kita tuh harus ngelampirin 1 nama orang untuk handover pekerjaan kita gitu loh. Jadi just in case kita tuh nggak ngelampirin, atau orang yang kita kasih tanggung jawab buat gantiin kita itu nggak bisa in charge gitu, ya mau nggak mau kita harus tetap standby sih, karena dari gimana pun itu tanggung jawab pekerjaan dari si individu itu sendiri. Itu sih menurutku. Oke, kalau menurut Mas Lukman gimana? Boleh, seperti yang dijelaskan Dio tadi, pada saat dia cuti sebenarnya hak dia untuk tidak terlibat dalam aktivitas pekerjaan ya. Ya, tapi kalau memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan dia ikut meeting atau memang terlibat dalam aktivitas pekerjaan, ya kita kembalikan lagi kepada karyawan bahwa dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi intinya dia boleh tidak menghadiri meeting atau tidak bekerja di hari cuti tersebut. Selama ada pemberitahuannya. Ya. Oke, berarti selama ada pemberitahuan, mau skip meeting, mau benar-benar full nggak bisa dikontak, itu nggak masalah ya? Ya. Harusnya nggak masalah. Asalkan memang udah ada pemberitahuan di awal dan udah handover kerjaan juga ke rekan kerjanya gitu ya. Oke, kalau dari gua kurang lebih sama sih. Emang sebenarnya cuti itu kan hak semua karyawan, dan menurut gua balik lagi ke tanggung jawab karyawannya ya. Kalau misalkan
kalau misalkan dia emang udah info jauh-jauh hari dan ternyata disuruh ikut meeting, itu seharusnya dia berhak untuk menolak. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia nggak ada pekerjaan yang bisa dia handover ke orang lain, itu mungkin kayak bisa curi-curi waktu untuk meeting sebentar, atau kalau memang nggak bisa di reschedule meeting. Biasanya gitu. Jadi untuk orang-orang di luar sana, kalau misalkan lagi set meeting sama satu orang karyawan yang lagi cuti, jangan dipaksa meeting karena kasihan sih. Tapi lo pernah nggak kayak gitu? So far sih nggak pernah. Pernahnya janjian ketemu sama orang tapi nggak jadi karena orangnya cuti. Nah, berarti kayak ada apa ya? Orang yang cuti tuh justru yang kerja yang ngalah sama yang cuti, gitu kan? Ya karena bukan yang cuti ngalah. Iya, ya karena kan di awal kita udah sepakat bahwa cuti itu adalah tidak terlibat aktivitas kerja dan itu sudah merupakan hak seorang karyawan. Dari karyawan sudah tahu, dari perusahaan juga sudah menyetujui di hari tersebut karyawan tersebut cuti misalnya. Jadi kita harus menghormati bahwa dia memang benar-benar mau tidak bekerja pada hari itu gitu. Memang lagi cuti. Pokoknya posisinya lagi cuti itu nggak bisa diganggu gugat. Gitu. Tapi memang ada beberapa kasus yang urgent misalnya. Nah itu pengecualian sih. Misalkan yang cuti itu seorang decision maker gitu ya. Habis itu dia harus melakukan sebuah keputusan yang urgent. Nah kalau kayak gitu ya, berarti mau nggak mau harus meeting. Berarti kalau misalkan Anda seorang decision maker, jangan sekali-kali cuti. Nah kalau cuti, enggak gitu dong. Kalau misalkan Anda seorang decision maker, kalau cuti HP-nya jangan dimatiin. Laptopnya jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Dibawa kemana-mana. Betul, cari wifi di mana-mana, gitu. Tapi kalau misalkan Anda bukan seorang decision maker, Anda boleh cuti. Kalau sebenarnya gue pernah sih dulu sempat mau kayak ada janjian sama sales tapi diundur karena dia lagi cuti gitu. Tapi akhirnya diganti orang gitu. Jadi kayak rekan kerjanya yang gantiin dia untuk meeting. Itu juga sebuah solusi sih. Nah, kalau misalkan rekan kerja kita cuti, yang harusnya gantiin kita gitu. Kita berhak nolak gak? Karena kan basically itu sebenarnya tanggung jawab orang lain, tapi kita harus nge-cover gitu. Nah, itu kan biasanya setauku ya, orang yang cuti itu juga bakalan nanya sih bisa apa enggaknya gitu. Jadi ya kita juga punya hak untuk nolak sebenarnya dengan alasan ya load kerja kita memang pada saat itu lagi full. Benar. Gitu. Boro-boro ngurusin kerjaan gua aja nggak kelar gitu. Benar. Bisa menolak, tapi ya harus ada alasan yang logis ya. Jangan-jangan jangan sampai maksudnya kita menolak kerjaan tersebut karena dia bukan teman main kita gitu misalnya. Alasan ego ya. Iya, nggak masuk circle. Jarang ngobrol tiba-tiba minta handover ketika dia cuti, nggak mau gitu jangan. Oke. Pokoknya profesional aja ya. Profesional, utamakan kepentingan perusahaan. Ada pesan nggak untuk orang-orang yang mau cuti? Ya tadi jangan sampai matikan laptop sama HP biar gaji naik ya. Kalau lo ya? Bercanda. Kalau aku kalau mau cuti ya sesuai dengan prosedur aja ya, gitu. Info supaya lebih jauh ya, jangan dadak ya. Nggak ngerepotin kita dan nggak nyusahin rekan kerja yang lain gitu. Oke, kalau dari gua sama kalau mau cuti info dari jauh, dan untuk HR di luar sana semangat karena bakal banyak yang cuti. Dan infoin lah ke atasannya kalau bisa, jangan sampai ada yang cuti terus HR-nya lupa infoin tuh atasannya nggak tahu terus panik satu kantor. Jadi ya itu aja sih. Kalau karyawan cuti tuh harus di-approve. Jangan nggak nge-approve, taunya. Oke, terima kasih.